Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 September 2024 merupakan peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus, Uskup Martir. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau tahu kalau kami selalu menginginkan dan berharap dari hari ke hari iman kami yang hanya sebesar biji sesawi ini dapat tumbuh semakin besar. Sabdamulah yang senantiasa membesarkannya. Oleh karenanya hari ini kembali kami bersatu dalam iman yang sama, maka bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu sedikit banyak, aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Memuji kalian? Dalam hal ini, pastilah tidak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah roti itu, seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Wartakanlah wafat Tuhan sampai ia datang.
persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Alleluia, alleluia, alleluia. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai.
Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Aku memang tak pantas. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Saya tertarik untuk merenungkan lebih dalam mengapa Yesus memuji perwira yang dikisahkan pada bacaan Injil hari ini. Ada banyak orang lain yang datang dan membawa orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Perwira ini malahan terkesan angkuh, tidak mau datang sendiri kepada Yesus, melainkan mengutus orang tua-tua, mungkin yang dimaksud adalah pemuka mahkamah agama atau Sanhedrin, untuk datang kepada Yesus. Perwira itu juga menolak kedatangan Yesus ke rumahnya. Perwira tentara Romawi adalah pejabat tinggi. Ia memimpin seratusan tentara yang menjadi bawahannya. Umumnya, perwira rohani memiliki watak yang keras, bergaya militer, karena tugasnya adalah berperang, membunuh musuh. Perwira ini rupanya berbeda dari perwira pada umumnya. Ia memiliki kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, berbelas kasihan bahkan kepada anak buah yang seharusnya bisa ia perlakukan sesuka hatinya. Ia menyayangi bawahannya, bahkan disebut hamba yang amat ia hargai. Tidak mudah untuk menghargai bawahan, apalagi amat menghargai. Umumnya juga, para perwira Romawi kurang menyukai bangsa Yahudi, seringkali menganggapnya sebagai bangsa jajahan. Perwira ini berbeda. Ia menjalin relasi yang harmonis dengan orang-orang Yahudi, mengasihi mereka dan membantu pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Mengenai hal ini, saya jadi teringat ketika kecil ada orang berkata kepada saya, "Mengapa ayahmu membantu pembangunan masjid itu?" Orang itu heran ketika membaca nama ayah saya ditulis di dinding masjid itu sebagai donatur.
Pada waktu itu orang-orang saling menghargai di daerah kelahiran saya itu, antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Sering terjadi apa yang disebut dengan ngejot, yaitu mengirimkan makanan di saat hari raya kepada orang lain yang tidak merayakan. Saya tidak tahu apakah tradisi ngejot itu sekarang masih ada atau tidak. Jangan-jangan sudah tergerus fanatisme dan perubahan zaman. Kembali ke perwira tadi. Iman yang besar dari perwira itu telah membuat Yesus heran. Kok ditemukan bukan di antara orang Yahudi? Ia percaya kepada Yesus. Cukup dengan satu perkataan saja hambanya itu pasti sembuh. Ini jelas iman yang besar. Selanjutnya, sesungguhnya ia tidak menolak kedatangan Yesus, melainkan karena merasa berdosa. Ia merasa tidak pantas menerima Yesus. Bahkan untuk datang kepada Yesus saja ia merasa tidak pantas. Itu sebabnya ia meminta bantuan orang tua-tua itu, bukan tidak mau datang sendiri kepada Yesus, melainkan karena merasa tidak pantas berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dengan kita sendiri? Setiap mengikuti misa, kita mengulangi perkataan perwira itu. Ya Tuhan, saya tidak pantas, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya bisa jadi kita malah sering menuntut ini dan itu kepada Tuhan. Atau bisa jadi merasa kecewa karena Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Atau bisa jadi karena kita merasa lebih berhak menerima anugerah Tuhan, sebab kita merasa telah menjadi anak-anaknya dan bahkan boleh memanggilnya Bapa, lalu merasa iri hati karena tidak menerima lebih, atau protes seperti yang dilakukan oleh anak sulung pada perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11-31 itu. Anak sulung itu protes kepada bapaknya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Perwira itu jelas sangat mempercayai Yesus dapat menolong anak buahnya yang sakit itu. Tetapi mungkin saja ia merasa ragu apakah Yesus mau menolong. Sebab ia merasa dirinya orang berdosa dan merasa tak pantas datang kepada Yesus dan tak pantas pula menerima Yesus di rumahnya. Tetapi karena imannya yang besar itu, membuat perwira itu berusaha mendapatkan pertolongan dari Yesus. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk anak buahnya, dan perwira itu mendapatkannya. Sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami, seringkali kami merasa berhak karena merasa telah memenuhi kewajiban kami terhadap-Mu, lalu kami pun menuntut ini dan itu kepadamu ya Bapa. Bimbinglah kami agar seperti perwira itu selalu rendah hati terhadap siapapun, terlebih lagi terhadap-Mu ya Bapa. Jauhkanlah perasaan iri hati yang selalu membuat kami berpikiran buruk terhadap orang lain. Kami berdoa dan berharap kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.